Halo semuanya, bersama hari ini edisi ini bersama dengan Nova dan Rio atau Satrio ya? Rio aja, lebih keren gitu. Oke. Dan hari ini kita mau membahas tentang perempuan. Tentang perempuan, Rio. Tentang perempuan. Terus ngapain tentang saya di sini? perempuan. Nanti dari point of view-nya lelaki iya. gitu. Saya kira saya Gitu. sebagai korban ya. Bukan. Ya bisa juga sih. Saya bisa. sepertinya di sini dijebak Leo saya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Kami berdua ditemani oleh narasumber kita pada Siapa hari tuh? ini. Siapa Yang tuh? pertama ada Pendeta Kesha. Kak Halo. Kesha, semua sudah kenal ya. Iya. Lalu yang kedua, Ci apa? Kak apa? Bu ya ini ya, Cici aja ya. Biar awet Sis, muda sis. ya. Sis. Kalau sis eranya tua sekali ya. Ci. Iya. Ini terkenalnya Iin ya. Mungkin kalau Pendeta Kesha kan sudah banyak yang tahu ya. Kalau Ciin mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Mungkin backgroundnya. Nama aslimu coba Cici reveal. Ternyata bukan Iin. Nama saya sebenarnya Endah Dwi Palupi. Tuh kan. Terus ini dapat dari itu mana? nama panggung. Saya tuh malah mau tanya, kenapa kok bisa Palupi gitu loh? Malah justru Iinnya nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Panggilan sayang kali ya, sayang. Kan ada in-nya Iya, toh. dari Oma sih. Yang ngasih tahu. Jadi mungkin gini, Endah Dwi Palupi kan dia, tapi waktu itu nulis Endah ya, bukan indah ya, bukan endah. Tapi dia kan waktu kecil kita kan sering dikasih kayak sapu tangan yang ditempel di sini itu kan waktu zaman dulu kan masih gitu. Oma Itu sih. buat yang ngiler Ci, kamu nih. Ya Berarti oke. Oma kurang canggih. Oma itu setiap satu ini cucu yang terutama yang cewek-cewek sih. Jadi dikasih pin gitu, kasih sapu kasih tangan. kacu. Nah, itu di ujung sapu tangannya itu ditulisnya itu I. apa rajutan benang itu ya. Kayak nyulam itu ya istilahnya apa aku kurang tahu. Terus loh kok I toh Oma kan endah gitu. Tapi kan lebih bagus kalau indah dia. Jadi dia mungkin memandangnya itu indah Iya gitu dong, istilahnya. benar. Jadi demikian pemirsa sejarah dari nama Ci Iin. Kita akan bertemu lagi Ci. Belum ya? Oh ya, selain itu kita juga mau tahu backgroundnya mungkin apa Iya, sebagai ibu rumah tangga atau mungkin lebih sibuk di pekerjaan atau Ya, saya ini sih wirausaha ya. Jadi ada apotek gitu dan yang jelas sih yes, ibu rumah tangga tapi ya nggak terlalu ibu-ibu banget lah. Perempuan modern. Nah, ini pas banget nih. Topiknya betul, pas banget perempuan nih. di era modern. Yes. Kalau Kak Kesha tentunya kesibukannya kurang lebih jemaat sama mungkin ya. Tapi mungkin boleh ngomong Kak Kesha biar jemaat tahu Kak Kesha itu hari-hari ini kesibukannya apa toh gitu. Iya, yang pasti selain melayani umat Tuhan, saya suka baca, saya suka nulis, mimpin di beberapa topik, terutama tentang perempuan, tentang family ministry, gitu-gitu deh. Iya, Kak Kesha memang semangat ya kalau membahas isu-isu topik perempuan. Ya. Jadi buat jemaat Coyudan dan jemaat yang gereja lain atau pemirsa siapapun, teman-teman kalau mau tanya referensi buku, tanya Kak Kesha. Oh gitu. Buku apa yang bagus gitu ya. Kalau mau curhat-curhat juga bisa. Boleh juga melayani konseling ya, Iya, gitu. iya. Ini dua perempuan narasumber kita pada hari ini loh, gitu. Yep. Terus kita mau bahas perempuan ini nih. karena ini International Women Day ya. Perempuan selalu dari dulu menjadi sebuah topik yang menarik. Terutama di Indonesia menurut saya kan kita tinggal di budaya patriarki ya. Yep. Jadi itu memang pergeserannya itu saat ini sih saya pikir sudah cukup kelihatan. Tapi mungkin belum terlalu kelihatan kayak di barat gitu ya. Tapi mungkin kalau lihat dari zaman dulu banget 60, 70 tahun 70-an, 60-an, 80 itu ya. Sampai sekarang gimana menurut ini kakak-kakak ini? Perempuan itu saat ini di Indonesia ini apakah sudah pada tahap yang
bebas, era apa namanya, feminisme. Nah itu ada boynya itu. Berat ini. Atau masih belum, kita perempuan di Indonesia itu ternyata masih gimana menurut ini kakak-kakak ini? Di Indonesia sekarang ini perempuan ini statusnya itu sampai mana sih gitu? Siapa dulu? Silakan. Pingsut dulu. Kalau menurut saya ya, kalau dibandingin memang tadi kayak Nova bilang dibandingin zaman tahun 70-an, 80-an, kita ini memang sudah bisa dibilang bebas. Tapi bebasnya itu masih bebas bersyarat. Kalau menurut saya ya. Bebas pakai tanda bintang di kecil. Maksudnya gimana tuh bebas bersyarat? Dengan syarat dan ketentuan gitu. Contohnya gimana? Contohnya istilahnya ini dari lingkup kecil aja ya, dari kehidupan kita sendiri gitu. Orang tua kita mungkin waktu dulu kita masih single, mereka kita mau berkarir, sekolah setinggi mungkin. Kalau zaman dulu kan nggak boleh tuh ya, paling kan pokoknya bisa baca tulis selesai gitu kan. Minimal bisa baca tulis lah. Betul. Tapi kalau sekarang kan nggak, malah justru kayak di-push pendidikan yang tinggi, bla 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 gitu kan. Tapi ketika sudah menikah, tetap ada pagernya. Pagernya adalah istilahnya ya, ini bahasanya itu sudah pekerjaan rumah ini sudah selesai belum? Let's say makanan buat suami sudah ada belum? Anak-anak sudah beres belum? Iya, sudah dibersihin belum? Setrikaan sudah beres belum? Seperti itu. Jadi anak-anak sudah diperhatikan atau belum? Sekolahnya mereka, esahnya PR atau apa-apa, itu masih tanggung jawabnya kita gitu. Jadi kalau menurut saya ya ini kayak bebas tapi bersyarat. Tapi udah beda banget sih ya kalau melihat dari dulu orang tua kita itu memang udah beda sekali. Iya, beda Jadi secara kesempatan kita sudah jauh lebih equal ya dengan pria. Kesempatan sekolah, kesempatan bekerja. Tetapi untuk peran ternyata memang masih stigma bahwa urusan rumah itu adalah perempuan gitu, bukan urusan laki-laki. Gitu yo. Jadi kalau di sekolah sekolah itu kalau ada papa-papa yang nganterin sekolah itu kesannya so sweet, keren gitu papanya nganterin sekolah. Berarti keren banget ya. Itu so sweet banget itu masih ada feminis. Saya habis nganterin anak saya sih. Dipuji banget gitu loh, dipuji bahwa ini tuh something yang really special. Bahkan kadang kalau ada yang negatif omongan kan, mamanya kemana tuh kok yang nganter papanya. Tapi kalau ibu yang mengantar tuh hal yang sangat lumrah gitu. Ya tugasnya ibu kan ngurusin anaknya kayak gitu. Itu masih terjadi gitu ya. Jadi dari sisi kesempatan sudah jauh lebih bebas timbangin dulu, tapi dari peran masih itu ada dalam pagar tadi istilahnya Ci. Kalau Keisha gimana Ki? Kalau saya sih lebih begini ya, bahwa kenyataannya budaya itu masih memenjarakan perempuan memang iya. Tapi yang menarik justru di era modern seperti ini, perempuan justru diberi kesempatan untuk membebaskan dirinya sendiri. Waduh, gitu. Jadi dia berat ini. Saya cakrik ya. Tolong obat pusing ada nggak? Coba kita ulang sekali lagi bahwa di era modern ini perempuan justru diberi kesempatan untuk membebaskan dirinya sendiri. Coba gimana itu Kak Kisha? Jadi dengan semua tuntutan domestik yang selalu ada menurut saya pada akhirnya, dengan edukasi, dengan sosial media dalam penggunaan yang baik, dengan yang kritis juga, perempuan diberi banyak sekali opsi untuk memerdekakan dirinya sendiri. Bahwa dia bukan hanya berhak punya pendidikan, tapi dia berhak untuk memberi keputusan. Dia juga berhak bersuara. Dia juga berhak mengaktualisasikan dirinya bukan hanya karena dia ingin berkompetisi dengan laki-laki, tapi dia tahu dia punya rasa keberhargaan diri yang sama berharganya dengan laki-laki gitu. Dia bisa memberdayakan segala kemampuannya gitu ya dengan semaksimal mungkin. Jadi either mau menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga, perempuan yang sudah membebaskan dirinya sendiri itu adalah perempuan yang merdeka untuk menjadi apa yang kalau kita tarik ke teologi ya, apa yang menjadi panggilan Tuhan atas dirinya gitu. Jadi kebebasan perempuan adalah dasar dari panggilan Tuhan atas dirinya. Jadi panggilan perempuan apa gitu. Ada yang menarik sih dari yang dijelaskan oleh ungkapkan Bu Keisha adalah
wanita bisa membuat keputusan. Yes. Ya. Yang menjadi budaya kita yang sekarang dengan yang dulu kan masalah keputusan kan. Iya, Kalau dulu kan wanita lebih manut sama suami kalau sudah berumah tangga kan. Tapi sekarang kan istilahnya wanita itu tidak harus selalu manut dengan suami. Manut itu bahasa Indonesia apa sih? Nurut ya, menurut ya. Nurut. Jadi wanita sekarang tuh lebih bisa untuk memutuskan gitu loh, membantu untuk membuat keputusan gitu kan. Betul. Ya, dan sekarang itu nggak harus kayak wanita nggak harus selalu bisa masak kan. Iya kan? Ya kan kalau dulu kan Ci sama Nova kami penikmat makanan. mohon maaf ya, bukan aneh ya. Tapi istri saya juga dulu nggak bisa masak, dan sekarang setelah berumah tangga bisa masak. Berarti masak itu bukan sesuatu yang harus bisa sebelum menikah. Dan sekarang tuh ya itu yang membuat keputusan lebih bebas dan lebih nggak saklek gitu loh menurut saya. Karena beda banget sih. Salah satu paham yang cukup menolong gitu ya. Perempuan yang membebaskan dirinya adalah perempuan harus tahu yang membedakan dirinya dengan laki-laki itu hanya 3. Aduh, apa itu? Menyusui, Cuman tiga. menstruasi, dan melahirkan. Iya. Yang Itu laki-laki aja nggak yang bisa. beda. Iya, di luar itu sebenarnya punya Bisa kemampuan Bisa semua. gitu loh. Masak Capable misalnya. ya. Masak itu bukan soal gender, itu Iya. soal Betul. skill bertahan Betul. hidup. Untuk sekarang. Heeh. Kalau dulu kan harus bisa Oh, masak iya, kan. betul. Dicap Betul. itu harus bisa Benar-benar. masak. Dulu Karena kalau kalau betul. zaman dulu itu kan ada istilah bahasa Jawa, saya lupa sih apa, tapi wanita itu hanya 3 3 M, ya. mana Maca, Masak. maca, maca Dandan, mana, mana, sama melahirkan. masak. iya toh. Itu tok. Iya. Ya. Minimal Di itu. dalam pagar itu ya. maksimal. Wanita Itu tuh hanya tugasnya 3 itu. Dulu ya? cowok. Iya. Bahasa Jawanya seperti itu. Itu loh, Nah, dulu tuh kalau sampai sekarang dikerdilkan itu, segitunya. Kalau sampai sekarang capek misi 3 itu aku fail banget loh ya. Iya. Maca ya, Kalau gitu-gitu ukurannya- aja gitu. Kalau ukurannya 3M itu. Atau masih masuk milenial ya. Dandani. Macanya ya wis gitu-gitu aja. Iya. Masa aduh song banget ya aku. Indomie malah enggak boleh sebut merek ya. Nggak, Mie nggak instan. Mie instan ini kadang-kadang aku kelembean. Mie instan aja kelembean. Aduh, Mie fail instan banget. gosong. Itu fail banget saya itu sih. Aduh, jadi tahu ya sengsaranya suami saya Anda semua tahu ya. Oh, dia enggak sengsara karena sudah tahu. Kalau kau sengsara mungkin ya pinter masak malah. Ya dia bisa sih. Iya. Terus ya itu yang mana juga enggak anu. Jadi ya aku tak pikir-pikir ya untung ya. Zaman sudah Bersyukurnya, shifting. iya. Jadi ya tidak value-nya kan tidak dilihat dari cuman 3 Padahal kita itu masih aja. masih milenial ya. Masih. Iya, iya. masuk Gen awal Z lebih anu milenial. lagi, lebih enggak lagi dong berarti ini. Yang dari 3M. Oh iya, tadi, betul. Gen Z. Iya, Lebih udah Wis jauh. sudah dicoret. lebih open minded Iya, lagi kan, ya, Gen Z. udah. Oh. Gitu. Oh, tadi ya kayak menarik karena tadi kan ngomongnya punya pilihan Yes. yang yes. lebih luas daripada Yes. dulu. Betul. Tidak hanya pilihan tapi juga apa ya, boleh memutuskan. Ya, Iya, itu. iya, iya. Dan kira-kira apa ya yang membuat perempuan-perempuan sekarang itu kok lebih berani daripada dulu? Kalau dulu kan tadi Cien bilang kayak we have no option gitu, perempuan zaman dulu. Kalau lihat filmnya Kartini, ya itu kan ketika punya mimpi, orang sekitarnya rame-rame mengubur, Iya. ya kan? Iya, Karena iya, betul, mimpimu betul, untuk betul. sekolah, Ya. untuk mendirikan suami Minimal itu pendidikan ya, nggak kalau- masuk akal gitu kan? Karena perempuan tadi di dapur tok gitu Iya. ya, macam 3M masak tadi tadi ya. ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Kenapa kok sekarang, terutama di Indonesia kita ngomong konteksnya ya, Kisha, dengan sangat lugas berkata bahwa kita perempuan punya kok pilihan dan boleh memutuskan gitu. Yes. Nah itu dimulainya kapan ya Ki? Kamu menangkap fenomena ini gitu? Oke, sebenarnya kalau fenomena saya nggak bisa terlalu melihat dengan jelas gitu ya. Fenomenanya kan lebih kepada yang pasti kemajuan edukasi, banyaknya apa ya para pemerhati pendidikan dan parenting yang Ya, sangat menginfluence betul, Informasi para yang orang sudah sangat tua, mudah betul. didapatkan juga. Betul. Ya. Tapi kalau mau lihat dari konteks kecilnya, mengapa saya bisa mengatakan itu karena pengalaman hidup ya. Ya. Artinya adalah saya dibesarkan oleh perempuan yang sekeliling saya itu perempuan bekerja.
Jadi Strong rasanya tuh Bukan. ya Bukan berarti yang enggak bekerja enggak strong ya Rio ya. Langsung ini. Aduh yang nonton ada ibu rumah tangga ini langsung. Dia salah saya di sini ya. Iya. Nah kan tujuanmu tuh ya. Untuk disalah-salahkan. Dan saya disalahkan ya. Iya. Pria memang selalu salah. Mari Ini sudah pakai putih itu penyerah. bendera putih ya. Mari lanjut. Jadi dari cara parenting ayah dan ibu saya sih sebenarnya yang menolong saya untuk mengatakan bahwa enggak, perempuan kamu juga punya hak yang sama dengan adik-adik yang laki-laki. Kamu bebas memilih pilihanmu asal bertanggung jawab. Jadi keperempuanan itu nggak pernah dikerdilkan sejak dari rumah. Justru menjadi kekuatan, keunikan dan Dari hal yang rumah berharga gitu untuk kita sandingkan dengan laki-laki. Betul. Jadi Ya, dari bener sih, rumah Kak. kayak Saya Ciin juga sama merasa ya. gitu Ciin juga. 3 bersaudara. Perempuan semua Ini ya. 3 perempuan semua dan pakoh-pakoh semua gitu. Itu dulu memang dari parentingnya juga begitu, Ci. Iya, jadi kita memang seperti yang Keisha bilang, jadi kita dididik untuk istilahnya seperti ini sih. Ya, yang didik padahal ini orang tua Boomers. istilahnya yang banyak masuk itu bukan mama ya, tapi malah lebih ke papa ya. Oke. Jadi kayak gini, jangan menganggap dirimu lemah. Istilahnya ndak ada, bukan dalam sisi negatif tapi ndak harus semuanya itu dibantu sama laki-laki. Jangan tergantung. Yes, jangan tergantung. Jadi secara keputusan, secara kegiatan sehari-hari gitu ya, physically gitu, kita nggak tergantung. Gitu loh, otomatis Bagus sih. itu memang parentingnya dari dulu seperti itu. Itu efek Jadi juga sehingga ya, betul. kita istilahnya mungkin kalau dilihat itu lebih banyak maconya gitu ya. Jadi karena secara fisik kita harus Yang ready. benerin gendeng di rumah tukang sih. Ya enggak benerin gendeng juga. Ini kayak saya jatuh nanti. Antena aku iya loh. Iya. Iya, nanti kalau antena saya bisa pakai sini nanti. Iya ya. Olahragawan ya. Gitu aku bisa Nggak gitu. bisa ya. Kayak Ciin. kayak masang-masang rak apa gitu ya, itu aku lebih cepet gitu daripada Itu saya kayak juga konsentrasi menurut istri saya gitu. juga sih kalau Oh, itu. iya. Jadi konsentrasi bagian yang megangi gitu, aku yang terus ini cepet gitu. Jadi enggak baca manual, enggak harus satu-satu. Ya, keahlian itu tidak bergender. Betul. Jadi mandiin bayi, Bisa. nyuapin itu para suami bisa kok. Ya bisa ya. Bisa yuk bisa. Terima kasih Rio. Terima kasih Saya juga Rio. bisa loh ya. Antar sekolah Bapak ya. Ya guys ya. Bisa. Saya ada pertanyaan kecil sih. Pilih karir atau di rumah? Itu pertanyaan yang sangat Klasik. apa ya? Sangat dulu ketika awal memasuki pelayanan saya merasa selalu harus menjawab. Tapi sekarang pada akhirnya saya jadi merasa itu sangat wajar ditanyakan, nggak apa-apa. Pada akhirnya sudah berdamai gitu ya. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa perempuan itu punya pilihan, bisa mengambil keputusan. Saya nggak ngomong bahwa menjadi seorang wanita karir itu mudah. Saya juga nggak ngomong menjadi IRT itu juga mudah. Semua punya Punya salibnya sendiri. Jadi, tapi apakah itu bisa dijalani keduanya? Why not? Gitu. Asal ketika kita menjalaninya kita tahu kita udah punya modal, skill gitu ya. Oke, kalau mau jadi dua-duanya berarti harus punya support system. Kalau support systemnya harus dibangun dengan sadar, harus berkomitmen, harus atur schedule dan sebagainya. Menurut saya sih itu satu kesadaran akan konsekuensi gitu. Jadi bukan berarti jadi wanita karir jadi nggak ngurus rumah. Oh bisa. Bukan berarti jadi IRT nggak belajar juga dan nggak bisa punya karir dari rumah. Why not gitu. Ini zaman now ya. Beda ya. Di Jepang nggak bisa ya kalau pendeta ya. Tapi kalau ini gimana? Nah, ini bukan ini hanya ini sih. Ini pertanyaan subjektif sih. Jadi dari sudut pandang masing-masing itu lebih jadi gini, lebih pilih aku mending di anu deh, lebih mending di ngurus usaha deh daripada di rumah.
sepertinya kurang bisa di rumah, kurang bisa masak dan sebagainya. Itu kalau Ci pilih mana? Sebagai, ini bukan salah apa benar sih. Iya, betul. Sebagai wanita yang enggak suka masak itu tadi ya, bukan berarti aku enggak suka di rumah loh. Iya, jadi betul. rumah itu tuh sesuatu ya my safe place itu. Iya, safe place. Jadi betul, itu mungkin tergantung juga dari gimana kita create ambience-nya ya. Jadi gimana kita rasanya ketika masuk rumah. Mungkin ya ada orang yang aduh neng dari rumah aku tuh enggak nyaman nih. Ya kan. Terus nanti enggak ketemu suamiku rame terus. Kayak lagi support system ya, support system Tapi ya. kalau aku merasa aku Homey. suka, aku pulang rumah itu tuh sesuatu yang aku nantikan juga gitu. Selain aku memang senang bekerja gitu, melakukan hal-hal ini itu dan sebagainya, mikirin pekerjaan itu, tapi ketika pulang ke rumah itu tuh jadi satu kerinduanku karena duh enak nanti nyaman di rumah gitu Isa. Jadi itu memang my safe place sih. Jadi mungkin tergantung dari gimana ambience-nya di rumah, gimana kita nyaman atau enggak gitu untuk pulang ke rumah. Sebenarnya ada satu cerita kecil sih ya tentang pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Panjang. Tapi ini konteks saja ya, bahwa dalam kependetaan itu sendiri gitu, kami para perempuan tuh kerap kali ditanya. Saya pernah ditanya langsung gitu, kamu pilih menjadi istri dari Ayub atau menjadi seorang pendeta? Saya nggak perlu pikir panjang gitu ya. Saya nggak perlu pikir panjang. Saya mengatakan saya pilih jadi pendeta. Oh, jadi kamu siap kehilangan Ayub gitu ya? Perempuan tuh kan selalu begitu ya, maksudnya selalu diperhadapkan gitu ya dengan keputusan dibenturkan gitu ya. Tapi saya merasa saya menjawab dengan yakin karena pada akhirnya ini selalu saya pesankan pada teman-teman pendeta, calon pendeta perempuan. Hai kalau lagi nonton, perempuan itu mesti paham pada panggilannya. Itu yang paling penting. Panggilan dulu, nanti karir, jodoh ikut di belakangnya. Jangan ditukar. Kalau ditukar nanti unfinished business-nya berat. Ya, jadi artinya adalah ini saya mau mengutip ayat tapi memang betul-betul terjadi ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Ditambahkan ini bukan uang ya maksudnya. Oh iya. Karena kadang kan ini disalahartikan. Added value-nya beda. Added value-nya itu harus balik to the basic. Perempuan harus tahu panggilannya. Kejar panggilanmu, mungkin pakai bahasa ekstrim, mati-matian kejar panggilanmu, maka semuanya akan ditambahkan. Nggak harus jadi pendeta anyway. Kalau ibu rumah tangga menjadi panggilanmu, kenapa enggak? Kalau menjadi wanita karir dan ibu rumah tangga berjalan bersamaan menjadi panggilanmu, kenapa enggak? Betul. Kalau bahkan tidak menikah adalah panggilanmu, kenapa enggak gitu? Jadi yang lain-lainnya tuh ditambahkan kayak how to manage waktunya, hikmatnya gitu. Dan mungkin pertanyaan kritis selanjutnya gimana caranya mencari panggilan? Satu hal yang harus selalu kita lakukan supaya kita paham panggilan kita dan bertahan pada panggilan adalah kenali dirimu. Semakin mengenal dirimu, semakin mengenal Tuhanmu, kita akan tahu. Wah, keren. Kenal Tuhan itu bisa dengan cara mengenal diri loh. Gitu. Jadi aku hidup ini tujuannya apa sih? Ya, Tuhan itu pengen aku apa sih? Gitu. Ya, berdamai dengan ekspektasi mengenal sendiri, diri, betul. Berdamai dengan ekspektasi orang lain. Orang lain kan mengharapkan Bu Kesha, udahlah, nggak usah jadi pendeta. Saya nggak menyalahkan pandangan itu, nggak apa-apa, itu wajar. Ya itu masih gitu. Beberapa society kita jujur ya masih begitu mengotakkan perempuan itu tadi ya sampai suruh milih jadi istri pendeta atau jadi pendeta. Kenapa ada dua-duanya gitu kan? Iya, jadi nggak apa-apa, it's okay gitu kalau orang berpikiran begitu. Tapi saya tidak pernah memposisikan diri saya sebagai orang yang harus berkompetisi dengan suami hanya karena dia sudah jadi pendeta. No, ini perjalanan saya dengan Tuhan gitu. Ini panggilan kami berdua yang sedang kami jalani bersama-sama. Jadi ya temukan panggilanmu. Itu kunci dari segalanya menurut saya. Laki-laki juga gitu ya, nggak cuma perempuan konteksnya. Jadi mengenal diri, mengenal Tuhan gitu. Jadi tahu panggilannya apa supaya nggak mix up. Jadi tadi mungkin mau sedikit maksudnya Rio tanya tahu sih. Mungkin karena kalau Cik Nova pribadi, kalau aku memang panggilannya lebih ke
housewife ya. Karena memang kalau suruh bisnis itu otak saya enggak nyandak gitu ya. Jadi memang pengennya tuh berbagi. Jadi terus people person ngobrol atau taking care. Jadi itu memang lebih dominan. Jadi memang bersyukur suami sudah menerima itu, bahwa dia bilang memang tidak bisa menuntut aku untuk jadi ternyata ibu CEO misalnya itu nggak bisa. Jadi dia kan CEO yang menyamar. Tapi CEO yang menyamar tuh harus jadi itu jadi lama tetap, tapi proses ya kayak maksudnya kayak itu enggak dari awal dulu kan gambarannya. Karena jujur aku punya gambaran perempuan hebat itu yang wanita karir, justru begitu. Jadi justru begitu persepsiku perempuan hebat dulu. Itu ya waktu belum nikah. Itu aku melihat perempuan karir, ya pendeta, dosen perempuan itu tuh sesuatu yang aku look up perempuan. Malah kalau ibu rumah tangga tuh aku selalu nge-label itu biasa gitu, kayak kok ada jalan, ada tantangannya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu itu berdamai dengan diri. Sekarang ternyata dari callingku itu bagi siapa tetap bisa berdampak kok. Ya kan, nulis kayak sekarang kan bawain tentang parenting gitu-gitu. Ternyata kan yang enggak harus ibu wanita karir yang bahkan wanita karir yang kerja di kantor gitu loh. Dulu imageku tuh yang ke kantor di bank, bajunya rapi. Itu kayak keren banget gitu. Saya gini kan, saya juga beberapa kali ngobrol dengan temen cewek kan ya. Dan yang kebetulan dia sudah punya anak juga yang sudah sekolah. Dan dia ngomong gini, aku tuh lebih pilih dia kebetulan kerja di bank, tuh lebih pilih kerja di bank daripada ngurusi anak di rumah. Iya betul, ada yang karena gitu juga, anak betul. Di rumah tuh capek banget. Dia ngomongnya seperti itu. Gitu. Nah, apakah mungkin memang beberapa budaya wanita di era modern seperti itu? Maksudnya gini kan, dulu kan kalau wanita dulu kan lebih dicap yang ngurusin anak, ngurusin rumah gitu. Tapi sekarang tuh ada keputusan yang bisa diambil adalah aku lebih baik kerja di bank atau karir daripada, tapi aku kayak mocok orang di rumah untuk bantu. Kebetulan dia masih punya ibu yang bisa ngomong anaknya gitu. Jadi dia lebih pilih itu. Jadi kalau pas dia liburan tuh rasanya capek banget ngurusi anak daripada kerja. Malah gitu. malah lebih capek naik libur. Maka dari itu tipe-tipe perempuan ini tuh kalau anak-anak libur sekolah stres berat pasti. Tidak, bagi libur kenaikan kelas itu 1 bulan. Terus itu pasti story-nya Dang masuk. Iya betul. Ini kapan tuh masuk? Kok ya enggak masuk-masuk. Oke, itu pertanyaan yang menarik ya Rio. Jadi gimana itu kita menyikapinya? Kan satu sisi memang itu keputusan dan itu pilihan. Tapi juga ada peran-peran juga, apalagi punya anak itu kan juga keputusan untuk having children ya. Dan ketika kita memutuskan untuk punya anak kan ada konsekuensinya gitu loh. Nah, kadang kan mungkin yang omongan-omongan yang kayak tapi aku tuh enggak seneng gitu loh. Ini ya memang repotin tuh gimana ya? Apakah memang sebebas itu pada akhirnya gitu loh, bahwa aku memilih ibu rumah tangga ya sudah, memilih wanita karir, anakku aku sudah enggak mengurusi misalnya gitu. Apakah sampai sebebas itu gitu loh? Menurut saya sih keputusan itu bukan diambil karena kita pengen kabur pada tanggung jawab. Itu bukan keputusan menurut saya. Jadi keputusan tuh bukan keputusan pada dirinya sendiri saja, tetapi kalau kita memutuskan karena kita hanya ingin kabur dari tanggung jawab, itu bukan keputusan menurut saya. Keputusan adalah kesadaran bahwa ini panggilan saya, bahwa saya tahu tanggung jawab saya. Panggilan itu selalu berkait kelindan dengan tanggung jawab. Itu. Nggak mungkin Tuhan panggil kita pada satu panggilan, dia tidak membuat kita tidak bertanggung jawab pada hal lain. Itu sangat tidak mungkin. Jadi menurut saya hati-hati pada orang yang merasa punya keputusan gitu ya, tetapi dia meninggalkan tanggung jawab. Justru malah saya sebenarnya kalau diperhadapkan dengan kasus seperti itu, saya ingin tanya ada apa? Gitu. Kemungkinan besar sih lelah. Terus support system balik lagi tadi gitu Rio. Mungkin ya kan mungkin kalau misalnya di rumah suaminya lebih support, juga lebih hadir, dia bisa lebih merasakan. Ya kan nggak terlalu lelah ya. Mungkin setelah kerja kan capek juga di kantor seharian, sore sampai rumah ternyata tetap akan ada kotak-kotak itu ya, bahwa sama-sama kerja tapi yang suami misalnya sampai di rumah handphonean, ngopi gitu ya, sedangkan yang istri masih gitu ya lelah, sehingga muncullah kalimat itu gitu ya kayak jadi itu out of desperation gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau saya lihat ya dari
anak-anak yang sekarang mungkin ibu-ibu muda gitu. Saya ngelihatnya itu memang kayak mereka itu lebih ke nggak mudeng bahwa ini semua tuh ada hubungannya dengan tanggung jawab loh. Tahu nggak sih maksudnya? Jadi aku melakukan A, itu kan konsekuensinya A, B, C, D, E sampai Z itu kan mungkin ada semua. Saya melihat beberapa orang terutama yang saya kenal, ini saya ngamatin dari yang orang kita kenal aja ya. Mereka tuh kayak lupa gitu. Oh ya udah gitu, kayak seumpamanya lulus, habis itu cari kerja, habis itu menikah, habis itu nikah punya anak. Tapi itu tuh kayak dia lupa bahwa itu tuh oke, itu timelinenya seperti itu. Tapi you have to do it with responsibility. Itu mereka tuh kayak enggak ngerti gitu. Ya kayak ya udah dijalanin aja. Aku sekolah, aku lulus, aku menikah, aku punya anak gitu. Tapi ya itu tadi anaknya ya kayak nggak tahu bahwa anak ini harus dididik, belajar parenting itu loh, kayak kan? iya. Padahal kalau Cak lihat juga orang tuanya mereka itu parentingnya bagus ke dia, gitu loh. Itu yang miss-nya tapi beberapa mungkin apa ada ya ini saya nggak tahu sih, nggak nyalain juga apa generasi itu mempengaruhi. Jadi mainnya mereka itu udah shifting atau apa kita nggak tahu. Tapi dari hasil pengamatanku memang banyak sekali gitu. Bahkan yang komunikasi, intinya mungkin komunikasi. Komunikasi ke anaknya itu juga jadinya jadi nggak bagus gitu. Jadinya ya itu tadi sih. Ya dia cuma ngejalanin timeline tanpa tahu bahwa we have to do it in the right way, dengan hati, dengan tanggung jawab. Itu banyak yang apalagi yang sekarang ya yang muda-muda ya mungkin ya bukan ngomong satu generasi ya mungkin masih di milenial pun juga terjadi. Berarti balik ke Kesha tadi ya bahwa mungkin kita banyak yang belum paham tentang panggilan yang itu sebenarnya satu paket dengan tanggung jawab sehingga ya ini kan kita mulai ini nih shifting kayak Ci ini bilang semakin ke sini kadang itu namanya manusia tuh suka jatuh di ekstrim satunya lagi ya. Kalau dulu terlalu dikotakkan ke sini sudah dengan kemajuan teknologi, informasi sudah lebih bebas tapi terus jadi itu lupa akan esensi tujuan panggilan awalnya itu dan ini juga menarik karena ada hubungannya enggak ya menurut teman-teman ini sama digital ini loh dengan sosmed. Ini kan karena juga budaya barat itu ngefek banget ya. Mungkin dulu arusnya feminitas yang sekarang kita rasakan juga di Indonesia itu tidak bisa dipungkiri itu pasti dari barat. Dari barat, dari Eropa yang masuk lewat digitalisasi ya, era modern. Nah, kadang kan memang kita dengar ya, maksudnya kalau dari yang feminis abis yang bahkan cenderung ekstremis itu kan kayak sampai apa ya ketika semuanya hak lah. Nggak ngomongin kewajiban ya, jadi hakmu itu ini sebagai perempuan, hakmu ini kan kamu this is your body gitu kan, jadi semuanya kan ke situ gitu loh. Itu gimana ya? Ini kan termasuk salah satu challenge juga ya dengan gimana ini dengan digital, dengan sosmed, kayak mungkin efeknya ke Ciin tadi coba. Karena ya Kang tadi mungkin bisa dikatakan satu generasi Gen Z ya. Yang ini ibu muda 28, 29 gitu di bawah 30 lah ya Ci. Kalau mereka kan sangat tumbuh dengan sosmed soalnya. Iya benar. Mungkin itu tadi ya memang ada kaitannya ya kalau menurut saya. Jadi apa yang dihidangkan di sosmed itu kan mestinya loh kita kalau nyari itu juga nyari yang indah-indah. Yang sesuai selera. Jadi sehingga kalau aku mikir ya cari yang indah itu dia lihat di permukaannya aja. Betul. Dia nggak lihat behind belakangnya seperti apa, dapurnya. Usahanya tuh seperti apa sehingga orang itu bisa sampai di titik itu sehingga istilahnya mungkin juga yang dia anggap indah itu di sini cuman apa settingan atau istilahnya ya wis itu istilahnya karena mungkin aku adalah seorang apa namanya influencer gitu ya apa yang kusajikan harus yang indah-indah dong. Kalau enggak nanti kan jadi enggak laku atau apa. Mungkin itu kan itu yang mereka pikir. Mereka enggak mikir loh. Maksudnya influencer tuh kan juga punya real life. Kehidupan tidak seindah itu. Yang orang-orang enggak tahu kan itu. Betul. Dapurnya tuh enggak tahu kan. Yang disajikan proses masaknya kan. Itu kan dia sudah taunya hasil jadinya aja. Enaknya kan. Itu. Aku pikir ada beberapa
mungkin juga banyak juga orang yang anak, terutama yang orang-orang muda itu yang terpengaruh dengan itu juga bisa sih. Jadi dia ngelihat ngejar seperti itu, gitu. Dia punya standarnya segitu, mentah gitu ya. Tapi dia nggak mikir gitu bahwa aku kalau mau aku ke situ, aku harus ngelewatin ini loh, tangganya ke sini loh, gitu. Itu dia nggak mikir, maunya ya langsung ke situ aja. Aku pikir itu ngaruh juga sih, makanya digitalisasi ini sebenarnya kalau dipikir bagus banget kalau kita bisa menggunakannya. Betul. Tapi kalau enggak, ya itu tadi. Memang semuanya tuh kalau aku bilang perlu bimbingan, perlu ini sih ya. Perlu dari kritis. Awal sih. Betul. Dan taraf maturity-nya ya, karena kapan ada beberapa juga kan rame suami-suami muda itu juga yang komplain. Katanya gara-gara di sosmed sih, gara-gara. Kalau saya langsung roasting sih, nggak cuma komplain sih. Arus feminitas katanya, gara-gara arus feminitas suaminya pulang, istrinya santai-santai, nggak mau kayak misalnya minta tolong, bunda lah ini kan hakku gitu, kayaknya bilang kamu kerjain sendiri gitu loh, ini sudah bukan eranya istri itu melakukan ini jadi dan dia langsung ya itu ngutip meliatin karena influencer yang kayak perempuan-perempuan yang hidupnya sangat kayak bener-bener unbothered gitu loh, jadi langsung pengennya yang seperti itu gitu. Jadi kan beberapa suami muda juga ngamuk gitu kan, ini kok segininya banget gitu. Iya. Jadi unfiltered ya. Iya. Sosmednya ya. Ketika digitalisasi tidak disikapi dengan kritis tadi, maka akan ada satu bagian terpenting yang dilewati, yaitu proses. Orang hanya mau hasilnya tanpa berproses gitu. Orang hanya mau produk jadinya tanpa belajar behind itu apa sih gitu, pandangan itu tuh apa, mengapa dia seperti itu. Jadi digitalisasi bisa sangat baik bagi perempuan dan memberi ruang bebas bagi perempuan gitu ya. Tapi ketika itu tidak kritis, ketika dia tidak juga bertumbuh pada real life-nya dia sendiri, itu bisa jadi senjata makan tuan, membandingkan hidupnya dengan orang lain, merasa selalu kurang hanya karena badannya nggak langsing, rambutnya nggak lurus, kulitnya nggak putih, kayak bihun, gitu ya, kurus tinggi putih, langsing kayak bihun. Leo tolong mana bihunnya gitu. Tapi kalau kritis kita akan lihat bahwa standar kecantikan tuh banyak sekali dan justru makin beragam, makin indah. Gitu sih. Oke, saya mau tanya ya. Istri saya ya. Istri saya kan suka Kenapa curhat? Tanya. Nanti tolong wajahnya dia di blur. Nggak, malah justru disorot kayak tersangka spesial dikirim ke istrinya ya. Kita kan hidup di budaya modern, budaya digital, budaya informasi. Nah, istri saya kan ketika punya anak itu kan dia kan sangat menyukai melihat media sosial untuk menyerap informasi. Parenting. Ya, terutama untuk mamah-mamah gram gitu kan. Nah, terkadang itu menyerap informasinya itu terlalu banyak. Ya, jadi mamah ngomongnya gini, mamah ngomong gitu, jadi bingung sendiri. Iya, betul, nah, betul. Kan dengan itu kalau menurut ibu-ibu tuh untuk memilahnya gimana ya? Ataukah perlu membatasi ataukah tetap nggak apa-apa cari informasi, tapi tetap harus dipilah dengan baik atau gimana? Ya, saya rasa itu penting ya. Kita perlu detox secara rutin dari sosial media. Dan yang paling penting kita mesti punya support system di real life-nya. Supaya kita tetap berpijak pada konteks kita sendiri. Support system ini teman atau pasangan? Bisa sebaiknya memang punya sahabat yang baik, yang dewasa di luar dari pasangan, yang sesama perempuan gitu ya, untuk punya pandangan-pandangan yang jauh lebih berimbang. Gitu aja sih sebenarnya gitu. Jadi bagi ibu rumah tangga, ibu muda, jangan tinggalkan sahabatmu ya. Tapi kalau toksik jangan deh ya. Gak usah kalau pilih sahabat 1-2 cukup. Jadi kalau ini ya, kan bidang pekerjaanku tuh berhubungan dengan kesehatan. Iya. Zaman sekarang mama-mama muda itu semuanya pintar. Iya. Jadi dokter semua. Jadi bukan apa-apa sih. Saya sih senang-senang aja. Apotek jadi laris, tetap laris aja gitu. Karena tapi mama-mama itu mengobati anak-anaknya sendiri. Ya, makanya nanti ketika udah parah,
bingung kan kita kan. Kadang-kadang juga lucu, dia beli obat sendiri, ngomong istilahnya anaknya panas gini ya udah kita menolong dengan obatnya ini. Ternyata dia itu mengobati sendiri dan ternyata sakitnya, diagnosanya dia tuh salah gitu kan. Oh, berarti observasinya yang salah. Ya, ketika itu dia balik lagi bilang, kok ini aku dulu mau kasih obat ini, ternyata ini salah loh anakku sekali. Nah, saya salah siapa coba kalau kayak gitu. Juga dia mungkin karena terlalu banyak, yaitu tadi niat mamagram atau mungkin dokter gram mungkin malah ya. Jadi ini gejala seperti ini, kasih ini gini, dokter nanti lainnya bilang gini, sehingga itu kayak ini dicoba, tanpa dia konsultasi sendiri ke dokter. Iya betul. Itu kayak kalau zaman dulu ya buat anak kok coba-coba. Iya. itu bener banget sebenarnya. Jadi ini yang terjadi memang di real life karena itu berhubungan sama pekerjaanku itu sangat terjadi sekali. Jadi ini ada seorang mama datang ke apotik menjelaskan anak saya sakit ini, ya udah saya apotik kan memberikan obat. Ternyata yang dijelaskan itu salah. Padahal ilmunya dokter kan observasi itu kan. Iya, observasi itu mungkin kan kayak gini. Oke, ya ini kalau kita ya istilahnya tadi teman saya habis curhat gitu. Dia bilang lehernya kenceng gitu kan, terus napasnya kolesterol berarti. Padahal setelah didengarkan dengan ini bukan itu GERD. Iya. Bisa sampai gitu. Jadi kan ini kan cuman salah kamar dong. Cuma lihat fenomenanya aja. Enak gini. Tapi setelah dilanjutin kan namanya dokter kan juga terus apalagi gejalanya ternyata GERD. Lah GERD dikasih obat kolesterol. Nah, tambah GERD-nya kan tambah parah gitu loh. Nah, itu salah satu contoh yang paling gampang. Jadi nggak bisa kan kita dokter sendiri. Oke, anakku panas. Iya kan. Tapi ternyata di belakang itu apa gitu kan mesti ada dilihat lagi. Apakah dia mungkin dari perutnya atau dari apanya. Nah, itu memang terjadi. Jadi memang kalau menurut saya ya, apalagi kalau kesehatan. Menurut keyakinan saya. Please. Iya. Kita harus cari memang ahlinya. Betul. Itu untuk kesehatan. Ya, itu tapi kan ini bisa diterapkan di semua lini kehidupan istilahnya. Ya cari orang yang tepat tadi seperti Keisha bilang, cari orang yang tepat untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Sama proses tadi ya, Kayak kayak kalau istrinya Rio tadi nambahin sedikit proses belajar karena kalau mengikuti mamagram itu aku kan juga ada background pendidikannya dulu ke anak-anak karena belajar mau baca buku belajar karena kan memang para ahli dulu sudah banyak berkembang memang tetapi kan ada pakemnya ada pakem yang bisa kita pelajari ikuti itu aja nanti ke kanan ke kirinya ya balik lagi ngikutin kitanya mamahnya karena mungkin kayak contohnya dari makanan Rio ada yang bilang harus finger food sambil digigitin sendiri ada yang bilang harus dibenyek-benyek itu kita harus pelajari harus mau belajar misalnya secara pencernaan usia kamu berapa dan sebagainya terus anakmu sudah ada giginya berapa itu kan harus belajar dulu nah nanti dalam eksekusinya itu ya memang harus mau belajar kita kira-kira sing paling cocok yang mana ya jadi kalau nggak belajar dulu nggak tahu yang bener yang mana nanti jadi bingung itu kayak yang ini ngomong ini yang ini ngomong gini itu aja dari sisi parenting apalagi tadi kesehatan yang lebih itu gitu. Ini menarik banget. Jadi perbedaan dengan wanita di budaya modern dengan wanita yang mungkin seumuran mama saya itu kan mengenai perkembangan anak. Contohnya kayak paling simpel adalah kalau masih bayi itu makan nggak boleh digendong. Ya kan kalau tuh orang-orang dulu kan kita kan gendongan semua ya mungkin makan digendong sama nonton ini ada burung emplok ini makan nih gitu kan kok emplok dimaksud makan sekarang kan harus di meja itu kan kadang diterima oleh generasi-generasi yang mungkin sekarang umurnya sudah 6 bulan kan menjadi sesuatu yang ribet gitu kan anak nggak mau makan kok ya mbok digendong kayak gitu kan nah itu kan menjadi perdebatan antara gen kita sekarang dengan gen yang dulu itu yang debat kusir itu dulu boleh minum teh sekarang nggak boleh anak karena teh itu mengurangi gizi dan sebagainya itu kan yang
Padahal kita tuh juga minum teh kan kecil. Kita semua juga pinter. Oh, enggak, mungkin sebenarnya kurang gizi sih. Iya, betul, tapi kita nggak tahu. Nggak maksimal sih. Karena teh itu menyerap gizi, Rio. Jadi itu yang kita survive karena anugerah. yang menjadi bedanya budaya modern dan budaya dulu yang sampai sekarang masih debat terus. Ya baik lagi sebenarnya tadi belajar sih ya. Kalau belajar yang kalau aku mungkin dari parentingnya ya, karena orang mama-mama kita zaman dulu taunya begitu. Dan kalau kita nggak bisa juga kayak loh aku baik-baik saja gitu. Tapi kalau misalnya dulu mereka melakukan bukan berarti salah semua ya. Tapi kalau dulu tidak dilakukan mungkin aku hari ini nggak sakit mah. Atau mungkin aku punya habit makan yang lebih sehat. Jadi makannya nggak harus sama nonton burung di tepi jalan yang kena bledok gitu kan. Jadi sebenarnya dengan para ahli itu sudah punya pakem itu tadi yang harusnya lebih baik beginilah. Maksudnya saya lagi mau belajar. Kalau memang kita tahu yang lebih baik kenapa tidak dilakukan? Meskipun saya tahu dalam prakteknya itu tidak mudah. Mendudukkan anak duduk harus mindful eating itu memang tidak mudah. Lebih gampang memang sambil nonton TV. Kamu yang punya anak mumet kan? Aku yang tidak punya anak ngikuti itu semua mumet banget. Beda semua ini piye? Ya itu. Ini challenge ya, yang kita hadapi perempuan dengan semua dari sisi parenting, dari sisi Kesha dengan semua jemaat, challenge-mu sebagai istri pendeta dan juga sebagai pendeta, Ciin juga wanita karir ya dengan semua challenge-nya itu, yaitu berarti di perempuan era modern ini malah berarti sosial media challenge-nya jadi lebih banyak ya, jadi lebih banyak daripada dulu ya. Kalau dulu malah mungkin macak mana itu ya. Masak mana. Kalau sekarang kan ekspektasi orang lain. Kerja ngopo listnya tambah panjang. Jadi gimana kita untuk menghadapi semua challenge yang begitu rumit ini, gimana ini para kakak-kakak ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai perempuan, terutama ya perempuan? Ya, di samping semua yang sudah saya katakan tadi soal panggilan, sebenarnya ada satu skill yang menurut saya sih perempuan zaman sekarang itu mesti punya, yaitu kemampuan untuk literasi. Untuk membaca, bukan membaca sosmed ya, tapi membaca buku. Gitu. Jadi itu sangat menolong untuk mengimbangi, menjadi filter, dan juga itu menolong untuk melihat bahwa antar generasi gap seperti itu tuh sebenarnya kadang bisa dijembatani dengan komunikasi. Memang kita tuh sangat maju dari segi edukasi gitu ya, dan itu bisa scientifically dibuktikan. Tapi yang perlu kita pahami dan akui adalah orang tua itu punya wisdom. Nah, yang kita ambil wisdomnya aja gitu, dan kita komunikasikan dengan baik dan tahu bahwa ya proses berkeluarga ya Kak, ya begini gitu. Kadang kita bisa setuju sama cara orang tua, kadang juga nggak setuju, dan boleh kok untuk setuju tidak setuju, nggak apa-apa ya gitu. Jadi ya kayak gitu sih menurut saya, literasi itu menolong sih. Ciin, gimana menghadapi semua challenge yang bertubi-tubi ini? Kalau saya memang kembali lagi ya, memang itu tadi. Pertama harus memang kita berdamai ya dengan diri sendiri dulu, karena bertubi-tubian ini nih, kalau kita tidak bisa damai dengan diri sendiri, bisa-bisa yang kena mentalnya. Itu tadi, dan itu berat sekali, terutama kalau buat wanita. Kalau menurut saya itu sangat berpengaruh sekali sih. Jadi memang harus balik dulu, berdamai dulu. Terus memang kita harus mencari, mau nggak mau, kita harus ingat bahwa semua orang sekarang bisa posting. Semua dan posting apapun, betul. Aku mungkin bisa posting tentang astronomi gitu, which is I don't know gitu. Tapi karena aku kemarin baca atau Google bisa pakai AI gitu kan, terus itu bisa loh ya. Jadi sebenarnya enggak 100% kita bisa percaya. Betul. So memang betul literasi itu, karena orang nerbitin buku, kan nulis jurnal, jurnal yang bisa diposting, dipertanggungjawabkan kan, itu kan itu juga harus bertanggung jawab. Nggak bisa kita nggak
asal nulis, ngumpulin ke istilahnya ke universitas apa, kita langsung itu nggak bisa. Jadi memang iya, literasi itu sangat penting sekali. Gitu. Jadi selain oke, kita boleh ini untuk wawasan lah ya, atau ada ini atau apa, tapi tetap kalau untuk hal-hal yang kita perlukan untuk belajar literasi itu lebih istilahnya harus balik ke situ lagi. Kalau menurut saya gitu sih. Ya. Dan berdamai dengan diri itu tadi penting banget. Berdamai, bagian juga dari panggilan. Berdamai literasi dan membatasi juga dari media sosial. Iyalah, iya. Smartphone harus digunakan oleh smart people. Betul. Smartphone harus digunakan oleh smart people. Iya dong. Smartphone. Berat ini. Kalau nggak smart ya jadinya ya. Sakong. Smart. Semakin kesini semakin berat ini. Bapak-bapak. Iya, sudah jadi bapak-bapak ini ya. Gitu. Oke. Seru sekali ya. Tentang perempuan itu tidak ada habis-habisnya. Bersyukur perempuan-perempuan Indonesia sekarang ya dengan semua kebebasan yang kita miliki. Tetapi ternyata tadi kebebasan itu pun juga membawa semua tantangan yang menyertai. Betul. Ya kan. Tapi tadi dari narasumber berdua, saya sebagai perempuan juga mungkin teman-teman semua pemirsa belajar bahwa untuk supaya kita bisa tetap perform, thriving sebagai perempuan harus, kesimpulannya ini harus menerima sadar panggilan dulu, ya, menerima panggilan dari Tuhan itu apa, terus berdamai dengan diri, mengenal diri, karena dengan gitu kan kita lebih mengenal Tuhan juga. Ya nanti juga bagus banget ya tadi semua akan ditambahkan ya dengan kita menjalankan peran kita yang kemana-mana itu perannya banyak banget itu, tetapi sepaket gitu karena nanti Tuhan yang memampukan. Terus apalagi literasi. Harus terus belajar membaca ini harus wajib. Iya, di era modern tapi back to basic gitu ya. Modern tapi tetap harus belajar literasi gitu. Gitu. Terus mungkin yang terakhir sebelum menutup ini pesannya paling enggak untuk para perempuan pemirsa ini. Hai perempuan, apa? Langsung ke kamera mungkin kamu. Hai para perempuan, dengarkanlah. Untuk para teman-teman wanita di luar sana, tetap semangat ya. Jadi kita pertama harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri, karena saya tahu jadi wanita ini nggak gampang. Tuntutannya sangat banyak. Dengan waktu kita yang sangat sedikit dan mungkin tugas kita yang banyak. Jadi berdamailah dengan diri sendiri sehingga kita bisa lebih sehat dalam mengatasi apapun. Karena itu sangat penting sih. Itu sangat kita perlukan untuk mengambil langkah-langkah yang berikutnya. Jadi jangan lupa ya, berdamailah dengan diri sendiri. Oke, mungkin kalau saya izin menyampaikan lebih kepada para laki-laki kali ya dan para suami kali ya. Apakah saya perlu keluar ruangan dulu ini? Itu ya kayak betul. Dari perempuannya ya Kesha dari gitu. Oke. Kalau saya sih mau mengucapkan terima kasih pada Rio dan seluruh laki-laki yang mau belajar, mau melakukan semua tugas rumah tangga, mau menjadi supporter utama bagi para perempuan untuk belajar dan maju. Terima kasih karena kehadiran laki-laki yang seperti ini, para perempuan jadi belajar betapa berharga dirinya dan dia punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Jadi thank you untuk semua support para laki-laki dan juga para suami yang mencintai istrinya apa adanya dan memberi kebebasan bagi istrinya untuk belajar menjadi dirinya sendiri. Thank you. Terima kasih suamiku. Ada pesan cinta suamiku tuh. Betul. Terima kasih suamiku. Terima kasih suaminya Cin. Terima kasih Rio. Oke, segitu dulu ya percakapan edisi podcast kita dalam rangka Hari Perempuan ya ini. Tapi kayaknya sebelum ditutup nih Ci, boleh dong closingnya ditutup sama Rio nih. Dari pembicaraan kita ini. Saya makan popcorn dulu aja deh. Si laki-laki. Closingnya justru ada di Rio nih. Gimana Rio pada akhirnya? Kalau menurut saya ya,
Waduh. Saya juga sangat berterima kasih kepada wanita yang mau untuk memberikan kesempatan ke laki-laki untuk belajar. Oh, bagus Belajar sekali. cuci piring, belajar untuk ngurus anak juga. Jadi kalau saya selama berpengalaman di keluarga ini, tidak ada yang harus cuci piring istri saya, harus nganterin anak istri saya. Jadi kita ini kerjasama gitu. Nah, saya nggak tahu untuk di keluarga lain apakah seperti itu, tapi yang saya rasakan seperti itu. Kebetulan istri saya nggak bisa naik motor, jadi saya yang nganterin. Waktu nyebut mungkin saya naik mobil, istri saya ikut. Ya, jadi kan seperti itu. Memberi kesempatan tadi ya, para perempuan yang memberi kesempatan bagi para laki-laki untuk terlibat. Thank you. Thank you. Oke, thank you. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.